Ada yang bilang, serial film SpongeBob berjudul Hari Kebalikan sangat mirip dengan kisah Bibel. Tentu saja saya tidak percaya. Saya ingin membuktikannya sendiri. Saya ambil kitab suci Kristen dan saya baca, ternyata apa yang dibilang orang adalah benar. Apakah Anda ingin membuktikannya sendiri? Berikut ini kisahnya. Oh, aku mengerti. Kau tidak tahu ini hari apa, bukan begitu? Hari Rabu. Ini adalah hari kebalikan. Maksudmu kau tidak pernah mendengarnya? Hari kebalikan adalah satu hari dalam satu tahun di mana kau bertindak berbeda. Kalau dalam normalnya aku adalah keras kepala, membosankan, tapi hari ini aku konyol dan spontanitas. Apa semua orang tahu hari kebalikan? Oh, tentu saja. Ini sebuah permainan, paham? Sebuah permainan? Iya, kalau biasanya kau sangat berisik dan mengganggu, jadi hari ini kau akan jadi bagaimana? Tenang dan menyingkir. Yeay! Iya. Kenapa kau tidak melompat? Aku senang. Maksudku, aku benci dengan hari kebalikan. Ternyata Yul yang memenuhi syarat sebagai nabi yaitu menerima firman Tuhan dan pesannya diakui serta digunakan dalam tradisi, tidak disebut nabi oleh Bibel, sedangkan seorang perempuan sesat bernama Noaja yang tidak menerima firman Tuhan dalam Nehemia 6 ayat 14 yang hendak menakut-nakuti Nehemia oleh Bibel disebut nabi, padahal dia nabi palsu. Bukankah fakta ini adalah kebalikan? Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngelakuin sesuatu yang lumayan bikin penasaran nih. Semacam audit logika, tapi benar-benar netral dan imparsial terhadap sebuah teks sumber yang berani menantang pemahaman tradisional kita. Kita bakal membedah argumen spesifik dari si penulis tentang konsistensi Alkitabiah. Pertanyaannya, apakah teks ini bisa bertahan atau malah goyah kalau dihadapkan sama standar logika formal yang ketat? Ingat ya, tujuan kita di sini bukan buat memihak, membela, apalagi ngebantah klaim-klaim ini. Kita cuma pengen paham gimana sih struktur argumen sang penulis lewat analisis yang tajam. Jadi kalau kamu suka sama eksplorasi pemikiran yang terstruktur dan pengen lihat gimana jadinya kalau sebuah teks suci diuji pakai pisau bedah akal sehat modern, wah, kamu ada di tempat yang tepat. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, mari kita selami topik ini. Kita punya 4 bagian sistematis yang bakal kita lewati. Pertama, paradoks definisi nabi. Kedua, 4 kasus yang membingungkan. Ketiga, kelemahan logika formal Alkitab. Dan yang terakhir, kontradiksi dalam doktrin dan firman. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu paradoks definisi nabi. Di sini, penulis teks sumber kita memulai dengan menguji konsep seorang nabi menggunakan definisi logika yang sangat ketat. Coba bayangin deh, di satu sisi kita punya apa yang penulis sebut sebagai logika sederhana. Dalam dunia yang ideal, seorang nabi itu harusnya memenuhi 3 syarat mutlak. Mereka nerima wahyu langsung dari Tuhan, mereka nyampain kebenaran, dan yang paling penting, tindakan mereka itu konsisten. Masuk akal banget kan? Tapi, tunggu dulu. Di sisi sebaliknya, kita dihadapkan sama realitas Alkitab menurut argumen sumber kita ini. Si penulis menyoroti kalau ternyata ada semacam disonansi kognitif yang lumayan besar. Realitas yang disajikan itu, menurut dia, agak berantakan. Gimana enggak? Ada sosok yang nerima wahyu, tapi nggak pernah dilabeli sebagai nabi. Terus ada yang jelas-jelas dipanggil nabi. Tapi ternyata terbukti salah. Parahnya lagi, ada yang dapat wahyu, tapi malah pakai informasi itu buat menyesatkan orang. Nah, kenapa ini penting banget buat kita perhatiin? Karena, menurut argumennya, kalau kita aja nggak bisa nentuin dasar kebenaran yang konsisten tentang siapa pembawa pesan ini, maka fondasi logika dari keseluruhan teks tersebut otomatis bakal mulai dipertanyakan. Lanjut ke bagian kedua, 4 kasus yang membingungkan. Di sini penulis menyajikan 4 studi kasus spesifik buat bener-bener nguji definisi yang katanya udah rusak tadi. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan gimana sumber kita membangun argumennya. Dia mau nunjukin secara netral kalau ini tuh sebuah pola, bukan cuma insiden yang kebetulan aja. Kita lihat satu-satu ya. Pertama ada Yoel. Dia ini secara jelas nerima firman Tuhan, yang mana itu kan syarat utama kenabian, tapi anehnya label nabi sama sekali nggak disematkan ke dia. Terus kita geserkan Noadia. Dia ini secara resmi dan tertulis disebut nabi, tapi ternyata tindakannya justru menyesatkan, yang bikin dia jatuh jadi nabi palsu. Lalu ada Bileam. Dia nerima wahyu, tapi perilakunya benar-benar bermasalah dan bikin bingung. Dan yang terakhir, Ayub.
Sosok yang sama sekali nggak pernah dipanggil nabi, tapi secara universal malah dianggap sebagai orang yang benar dan lurus. Lewat bukti-bukti ini, si penulis nyoba nunjukin ke kita kalau teks tersebut berulang kali gagal nerapin aturannya sendiri secara konsisten. Terus, apa dampaknya dari semua ketidakkonsistenan ini? Menurut teks sumber kita, batasan tentang apa dan siapa nabi itu jadi benar-benar kabur. Logikanya gini, kalau seseorang yang resmi disebut nabi bisa aja salah, dan yang nggak disebut nabi malah benar, ya berarti status formal itu runtuh kan? Status itu nggak bisa lagi dipakai sebagai acuan yang bisa diandalkan sama pembacanya. Kalau kita pakai kacamata akal sehat modern, kegagalan ngasih definisi yang jelas ini fatal banget. Kenapa? Karena seperti yang ditegasin sama si penulis, hal ini nyiptain potensi yang masif buat menyesatkan orang banyak dan memicu keputusan-keputusan yang salah total, karena didasarin sama klaim yang nggak bisa diverifikasi. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, kelemahan logika formal Alkitab. Di sini kita bakal nge-zoom out sedikit dari yang tadinya cuma ngebahas nabi secara individu, ke kritik yang lebih luas dari penulis tentang keseluruhan sistem logika di teks ini. Coba dengerin baik-baik kalimat ini, karena ini adalah inti atau jangkar dari seluruh argumen si penulis. Di situ tertulis, Alkitab tidak menyajikan sistem yang sempurna secara logika formal, tetapi juga tidak menggambarkan dunia nyata di mana kebenaran harus dicari di tengah banyaknya klaim. Ini tuh pernyataan yang dalam banget loh. Penulis pada dasarnya lagi bilang kalau teks ini gagal di dua front sekaligus. Ia nggak beroperasi sebagai buku panduan yang logis dan terstruktur, tapi anehnya ia juga gagal ngasih representasi realistis tentang gimana manusia membedakan kebenaran di dunia yang penuh sama klaim yang saling bertabrakan. Lewat argumen ini, penulis seolah ngebuat kita para pembacanya nggak punya jalan keluar yang logis. Gini deh, kalau kamu deketin teks ini dengan harapan nemuin sistem yang rapi, pasti, dan serba logis, kamu bakal ngerasa teksnya sangat lemah dan kehilangan standar yang tegas buat mengukur kebenaran. Tapi, oke, mari kita coba geser cara pandang kita. Gimana kalau kita baca teks ini sekedar sebagai potret interaksi manusia biasa? Ternyata, kata si penulis itu pun tetap gagal. Narasi dan klaimnya kerasa terlalu nggak realistis. Sampai-sampai bikin banyak fakta di dalamnya patut diragukan. Jadi intinya, menurut sumber kita, mau pakai kacamata apapun, kerangka teks ini akan tetap terlihat rapuh. Benar-benar nggak ada celah logika yang disisakan. Dan sekarang kita sampai di bagian keempat, kontradiksi dalam doktrin dan firman. Di bagian terakhir ini, fokus si penulis bergeser cukup tajam. Dari yang awalnya ngebahas soal nabi, sekarang dia mulai menyentuh doktrin-doktrin besar kekristenan, kayak inkarnasi, trinitas, dan dua kodrat Yesus. Angka 11. Angka ini punya makna yang spesifik banget. Penulis ngasih sebuah observasi yang menurut saya luar biasa antusias. Di kitab Kejadian pasal 4 ayat 6-16, ada kejadian di mana Tuhan dikisahkan berbicara langsung. Dan tahu nggak berapa lama? Selama 11 ayat penuh. Terus apa topik yang dibahas? Menurut argumen si penulis, 11 ayat berisi firman langsung, ini justru dihabiskan buat ngebahas masalah yang bisa dibilang relatif sepele atau nggak krusial, yang melibatkan Kain, sang pembunuh itu. 0. Nah, hal yang benar-benar menarik di sini adalah kontras tajamnya sama angka sebelumnya. Penulis mengklaim, kalau kita coba cari firman langsung dari Tuhan, gak usah banyak-banyak, satu ayat aja, yang secara eksplisit ngejelasin doktrin-doktrin fundamental dan kritis buat teologi, kayak trinitas atau inkarnasi, tebak berapa banyak yang kita temuin? 0 ayat. Si penulis benar-benar mempertanyakan logika ini secara mendalam. Kok bisa? Entitas ilahi mau repot-repot ngabisin 11 ayat buat ngomongin urusan individu yang terisolasi, tapi sama sekali nggak nyisain satu ayat pun buat ngejelasin fondasi doktrinal utama yang nantinya diyakini sama miliaran orang. 200. Di sini, penulis nyatet fakta lain yang nggak kalah menarik. Katanya, dalam teks-teks awal, Tuhan itu berulang kali mengonfirmasi identitasnya. Ada hampir 200 kali di mana Tuhan secara langsung mendeklarasikan kalimat kayak, "Akulah Tuhan," atau frasa-frasa sejenis lainnya. Teks-teks awal itu benar-benar dipenuhi sama penegasan identitas ilahi secara verbal dan eksplisit. Dan boom, disinilah pukulan terakhir dari argumen si penulis mendarat telak. 0. Penulis mengklaim, anehnya, setelah momen yang diklaim sebagai inkarnasi, saat Tuhan menjelma menjadi Yesus, deklarasi langsung semacam itu tiba-tiba berhenti total. Menurut sumber kita, pasca inkarnasi, entitas tersebut seolah-olah diam 1000 bahasa soal pernyataan identitas absolutnya kalau dibandingin sama teks-teks awal tadi. Bagi sang penulis, pergeseran ekstrim dari 200 deklarasi yang mendadak anjlok jadi 0 ini bukan sekedar urusan gaya bahasa yang berubah.
Ini diklaim sebagai sebuah paradoks logis yang super besar di dalam ajaran teks tersebut, yang pada akhirnya makin memperkuat argumen utama mereka soal inkonsistensi sistemik. Nah, akhirnya kita sampai juga di penghujung bedah materi kita hari ini. Kita udah lihat bareng-bareng gimana si penulis memaparkan argumen mereka, mulai dari definisi nabi yang diuji ketat, angka-angka yang sangat kontras, sampai inkonsistensi yang disorot tajam. Tapi sebagai penutup, saya pengen ninggalin satu pertanyaan provokatif yang secara alami muncul dari seluruh analisis tadi. Haruskah sebuah teks suci yang udah berumur ribuan tahun tunduk secara ketat pada struktur logika formal yang kita pakai sekarang? Atau jangan-jangan esensi dari kebenaran itu sendiri memang dirancang buat beroperasi di luar dari sistem matematika dan definisi kita yang serba rapi itu? Apapun kesimpulan yang kamu ambil dari eksplorasi ini, saya benar-benar berharap pembahasan kita sukses mancing rasa ingin tahu kamu buat terus menggali, menganalisis, dan mempertanyakan informasi yang ada di hadapan kamu. Terima kasih banyak udah belajar bareng saya hari ini.